Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 2, bahasan kita kali ini adalah IPA dan matematika. Sudah siap semuanya? Kita mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran pertama, materi yang kita akan bahas adalah tentang IPA 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif dan generatif. Tahukah kamu apa bedanya? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan secara kawin, biasanya dialami oleh tumbuhan biji melalui penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik. Untuk lebih paham tentang perkembangbiakan secara generatif, Ibu akan jelaskan bagian-bagian bunga. Biasanya, Ibu pakai lagu nih biar anak-anak hafal. Kita gunakan nada lagu balonku ya. Seperti ini lagunya. 9 bagian bunga. Pertama, mahkota bunga. Kepala sari, benang sari. Kepala putik, tangkai putik. Bakal biji lalu kelopak, yes. Dasar bunga dan tangkai bunga. Pahami juga fungsinya. Ayo simak penjelasannya. Nah, Ibu harapkan anak-anak hafal ya bagian-bagian bunga dari lagu yang Ibu nyanyikan tadi. Fungsi bagian-bagian bunga. Yang pertama, mahkota bunga. Sebagai perhiasan bunga dan pemikat serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Kedua, kepala sari, tempat diproduksinya serbuk sari. Sedangkan benang sari, organ reproduksi jantan pada bunga. Keempat, kepala putik dengan fungsi sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Kelima, tangkai putik, yaitu penyangga kepala putik agar tetap pada posisi yang mudah menerima serbuk sari. Keenam, bakal biji, yaitu tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Selanjutnya, fungsi kelopak. Pelindung dan menutupi bunga saat masih kuncup sehingga bunga terlindungi dari paparan luar. Selanjutnya, dasar bunga, tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Berikutnya, tangkai bunga, yaitu penompang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Yang terakhir, bakal buah, tempat berlangsungnya pembuahan. Bakal buah ini akan berkembang menjadi buah. Itu fungsi-fungsi bagian bunga. Semoga anak-anakku bisa memahaminya. Proses perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk nih anak-anak, yang menuju ke ruang bakal biji.
Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peluburan serbuk sari dengan kepala putih. Di ruang bakal biji selanjutnya akan menghasilkan zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi lembaga, lalu menjadi bakal biji, setelah itu menjadi biji dan bakal buah, dan terakhir menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, begitulah anak-anak proses perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Sekarang yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Apakah perbedaannya? Kita simak penjelasannya. Vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru atau keturunannya berasal dari bagian tubuh induknya. Ada dua kelompok tumbuhan dengan perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu secara alami dan buatan. Nah, kira-kira apa perbedaannya ya vegetatif alami dan buatan? Kalau alami itu perkembangbiakan tanpa kawin dan tanpa dibantu melalui bantuan manusia, tapi dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Sedangkan buatan itu tanpa perkawinan dengan bantuan campur tangan manusia. Untuk lebih jelasnya, simak video selanjutnya. Nah, vegetatif alami contohnya itu umbi akar, umbi lapis, umbi batang, tunas, rizoma atau akar tinggal, geragih atau stolon, tunas adventif, spora, dan membelah diri. Nah, anak-anak mungkin pernah belajar nih waktu kelas 3, 4, dan 5 tentang vegetatif alami ini. Ibu akan perlihatkan contoh gambarnya. Berikut ini contoh perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Tunas itu biasanya terjadi di pohon pisang, ada spora, akar tinggal. Akar tinggal itu biasanya pada lengkuas. Lengkuas itu yang biasa mama kalian gunakan untuk masak. Selanjutnya ada geragih atau stalon. Ada umbi-umbian nih, ada umbi batang, itu ada pada singkong. Umbi lapis pada bawang merah. Umbi akar biasanya pada ubi. Ibu yakin anak-anak Ibu sudah paham perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Dan pastinya makanan yang kalian makan itu pasti bagian dari perkembangbiakan vegetatif alami. Sedangkan vegetatif buatan dengan bantuan manusia itu biasanya pernah dengar mungkin anak-anak Ibu ada cangkok, stek batang, okulasi atau menempel, perunduk, dan sambung. Nah, berikut akan Ibu perlihatkan contohnya. Anak-anak bisa lihat contoh mencangkok. Biasanya ini di pohon buah-buahan ya. Nah, ini ada okulasi atau menempel, dan ada sambung, serta stek batang dan merunduk.
Biasanya tujuan ini dilakukan untuk menghasilkan buah yang paling bagus dan terbaik agar manusia mengkonsumsinya menjadi puas akan hasil tanaman tersebut. Mungkin anak-anak ibu sudah jelas tentang perbedaan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau kawin dan vegetatif atau tidak kawin. Dan contohnya sudah kalian lihat dan sudah pernah kalian amati dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pelajaran matematika kita akan membahas 3.1, yaitu menjelaskan bilangan bulat negatif menggunakan garis bilangan. Kira-kira materi apa saja yang akan kita bahas di bilangan bulat? Yang pertama, membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Yang kedua, mengurutkan bilangan bulat. Yang ketiga, lawan bilangan bulat. Dan terakhir, membandingkan bilangan bulat. Sudah penasaran anak-anak? Yuk kita bahas satu-satu. Membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, lihat sebelah kiri. Bilangan negatif ada tanda negatifnya. Jadi dibacanya negatif 6, negatif 3, negatif 1. 0, ya 0. Sebelah kanan, bilangan bulat positif. Dibaca 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, lawan bilangan bulat nih. Jika kita menulis angka negatif 4, lawannya adalah 4. Jika kita menulis 3, lawannya pasti negatif 3. Jika kita menulis 298, lawannya adalah negatif 298. Mudah kan anak-anak? Mengurutkan bilangan bulat. Sebelum mengurutkan, perlu anak-anak ketahui, ini adalah garis bilangan. Ke kiri itu menandakan nilai bilangan bulat itu semakin kecil dan tandanya ada negatif. Semakin ke kanan nilainya semakin besar dan tidak ada tandanya. Ingat ya, semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan itu semakin besar. Contohnya nih, ada angka. Urutan bilangan bulat dari yang kecil. Nah, kita urutkan dari yang paling kecil. Kira-kira mana dulu nih? Yang paling kecil yaitu negatif 5. Selanjutnya, negatif 4. Kita urutkan. Negatif 1, 0, 1, 2, dan 4. Kita urutkan kembali bilangan bulat dari yang paling besar. Yang paling besar itu posisinya di sebelah kanan. Posisi yang paling kanan itu yaitu angka 4, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 3, dan negatif 5. Sangat mudah kan anak-anak? Bandingkan bilangan bulat. Di sini ada soal 0, titik-titik, negatif 8. Ternyata 0 lebih dari negatif 8. Kalau dilihat dari posisi garis bilangan, negatif 8 itu posisinya di sebelah kiri, sedangkan 0 di posisi sebelah kanan. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Selanjutnya, negatif 200 lebih kecil dari 200. Kok nggak sama dengan ya? Kenapa? Karena negatif 200 itu posisinya sebelah kiri dan 200 itu posisi sebelah kanan. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin kanan nilainya semakin besar, sehingga negatif 200 kurang dari 200.
Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kata-kata motivasi dari Pele bahwasanya kesuksesan bukanlah suatu kebetulan. Kesuksesan dicapai oleh kerja keras, kegigihan belajar, pengorbanan, dan paling penting adalah mencintai apa yang kamu kerjakan. Oke, anak-anak. Mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Ibu berharap anak-anak Ibu sudah mulai paham. Jika ada kesulitan bisa bertanya kepada Ibu guru atau bisa mencari informasi dan menggali informasi untuk lebih detailnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.